warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gimana Pak? Oh gitu, amin, amin. Masih cek. Iya. Jadi sekali lagi mohon izin, mohon bantuannya Bapak Ibu guru dan Bapak Mapri. Mohon bantu untuk tugas saya yang wajib saya kerjakan. Emang deadline-nya tuh Pak Senin sebenarnya Pak. Gitu. Jadi udah deadline Senin, tapi ternyata hari ini harus dikerjakan biar besok bisa diedit. Itu paling baik. Ya emang saya kebiasaan Pak kalau kerja tuh mentok. Kalau nggak mentok kurang semangat gitu. Tapi sukses terus Pak, dia mentok. Amin. Amin. Baik. Dimulai ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu, masih semangat nggak Bapak Ibu? Yakin? Oke, semangat udah, semangat udah. Otak masih konek kagak? Coba, ayo. Caranya dikurangin. Baik, saya coba tes kemampuan Bapak Ibu guru dulu ya. Yang dirubah ya, jangan kayak gitu. Yang namanya saya sebutkan boleh berdiri dulu nanti. Nih, lomba logo. Iya. Tebak logo. Nah, ini cara mainnya easy. Nanti yang dipanggil boleh berdiri. Kalau bisa jawab, boleh duduk lagi. Nggak bisa jawab, digigit terus sampai ditanya lagi. Oke, siap? Jangan disabotase Bawi. Baik, dimulai dari bawah pada atas ya? Atas. Makan yang atas. Atas ke sini, atas. Dari atas. Dari Pak. Ya, Bapak lagi tidur, Pak. Langsung aja berarti ke Bu Eti jelas gini. Diri dulu. Bangun. Bangun dulu. Ya. Ya. Nah, ini benerin celananya luar biasa. Ini lambang apa, Bu? McDonald. Wih, McDonald. Bukannya buat Bu Eti masih konek otaknya, boleh duduk. Nah, lanjut ke Bu. Siapa ya? Bu Agnes. Ya, Bu Agnes. Lanjut Bu, lanjut dulu Bu. Siap Bu Agnes? Siap? Nah, lambang apa nih? Waduh, luar biasa ada ini. Luar biasa. Ternyata Bu Agnes gaul juga ya. Lanjut ke Bu Suryani. Susah deh saya. Nggak tahu. Coba aja. Ini lambang apa? Hah? Starbucks. Starbucks. Iya luar biasa. Anak gaul berarti Bu Ani. Kopinya mahal. Lanjut ke Bu Liliana Kamelia. Moga boleh begini. Lambang apa nih? Ayo. Woi, siapa? Nggak bisa naik motor tapi gede kalau ini saya. Lanjut. Maaf. Ya, ketahuan ada bocoran. Pak Imran. Silakan tebak yang ini aja. Enggak, yang ini loh. Ini nih. LG apa tuh? AC. Ya apa? LG AC. Ya LG elektronik luar biasa. Tepuk tangan, mantap. Bocoran lagi mah kurang konek begini emang. Lanjut ke Bu Fitria Handrayani. Kelihatan tadi. Hah? Enggak kelihatan. Tuh, ini apa? Itu Adidas. 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 Lanjut ke Bu Mariani. Madia Matianing sih. Siapa Bu? Insyaallah. Bismillah. Udah. Enggak bukan. Google Chrome. Kita bisa. Mantap Bu Yani masih konek. Lanjut ke Bu Muria. Tadi ya tadi. Bukan. Ini aja. Handphone itu. Mak-mak belanja mah ngerti. Spontan, kebiasaan. Bangkrut tutup. Sekarang jadi transmart. Bu Kotrun, silakan Bu Kotrun. Nah, ada. Seksi. Mantap emak-emak ini. Lanjut Bu Sela, Bu Sela. Bu Sela boleh diri. Bisa kita Indonesia. Oh ya pas ya. Lanjut ke Pak Wildan.
Siapa Wil? Ya, pasti ini. Komedia. Lanjut lagi ke Bu Riana. Siap Bu? Apa nih? Ayo. Oh, padahal lapangnya cuma ini doang ya. 46 luar biasa. Lanjut ke yang kita tunggu-tunggu sama-sama. Ibu Rodotul ada ya. Ayo Bu Rodotul boleh duduk balik. Enggak. Khusus Bu Rodotul boleh 3 jawabnya ya. Lanjut. Siap Bu Rodotul? Jawab dong. Ini apa Bu Rodotul? Tangan untuk kita semua. Ternyata masih pada konek, alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Izinkan saya untuk segera nah ya. Izinkan saya Bapak Ibu untuk segera mendesiminasikan modul 14 terkait tugas saya aksi nyatanya terkait budaya positif di sekolah. Nah Bapak Ibu pasti tahu kan budaya positif ya? Kira-kira budaya kayak gimana sih positif tuh? Nyaman gak sih? Nyaman. Yakin nyaman? Terus enak gak sih? Enak gak sih kalau positif semua budayanya gitu? Nah, dari itu kita belajar, kita ngobrol-ngobrol sedikit, sharing sedikit. Lanjut. Nah pembahasannya cukup banyak ya, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, konsekuensi dan juga restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol bagi guru, dan terakhir segitiga restitusi. Pada pembahasan pertama adalah disiplin. Nah, saya coba gali dulu nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Disiplin terkaitan tentang apa biasanya? Tertib, sesuai aturan, luar biasa. Ada lagi? Sesuai aturan, tertib, luar biasa ya. Jadi disiplin itu benar, tata tertib dan teratur, patuh pada peraturan. Jadi ada tata caranya ya, ada yang harus kita patuhi supaya berjalan dengan baik seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi buat orang lain. Bapak Ibu Guru kalau jam 6:30 ke sekolah ngapain Pak? Absen. Bapak Ibu Guru pernah nggak ke sekolah itu masa bodoh dengan absen? Pasti buru-buru. Tujuan utamanya apa Bapak Ibu? TKD, bagus. Jujur. Ada lagi? Ada? Mengajar. Ada lagi? Patuh pada aturan. Pokoknya buat supaya kita nggak terjadi kesalahan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya luar biasa. Jadi guru terbaik. Namun menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa Bu Rodotul boleh tolong bacakan Bu. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Rodotul Adawiyah. Tepuk tangan. Suaranya renyah dan menarik perhatian ya Pak. Udah pernah Pak. Besok Selasa di depan kok Pak, nanti senam. Baik. Di sini maksudnya Ki Hajar Dewantara. Pertama disiplin tuh buat diri kita sendiri, buat keuntungan kita sendiri. Saya mau bangun pagi, kenapa? Biar bisa absen dengan cepat. Kenapa? Biar murid-murid gak nungguin saya di sekolah. Kenapa? Biar belajarnya gak tertunda gitu. Tapi juga pasti beberapa orang atau mungkin sebagian besar termasuk saya sendiri datang ke sekolah 6:30 pastinya supaya ada yang tidak terpotong. Betul? Ya, sebagian besar pasti seperti itu ya. Benar apa benar? Nah, namun
Karena sudah tahu seperti ini wajib kita laksanakan. Jadi yang pertama-tama kita datang ke sekolah pastinya untuk murid-murid terlebih dahulu, baru deh untuk diri sendiri. Kira-kira idealnya seperti itu. Lanjut ya. Nah, siap Bapak. Untuk upacara besok kelas 1 sampai kelas 6 ya. Siap. Tentunya kalau cuma kelas 6 yang datang sedikit, Iya. kan nggak enak ya. Belum yang Kan absen. semuanya juga berhak untuk mengikuti ya. Iya. Kelas 1 kelas 6 juga sama ya. Itu aja. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya, lanjut apa? Jelas ya? 1 sampai 6. Berarti di absen nggak tuh? Enggak. Absen? Enggak. Kita yang absen. Ya. Terkait disiplin tadi itu arahnya kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana sih kelas yang bersih kayak gimana gitu. Kelas yang bersih kan berarti nggak ada kotoran di bawah gitu kan ya. Kelas yang bersih berarti nggak ada makanan bercecer di lantai. Nah itu adalah suatu nilai kewajiban kebajikan juga. Pak Budi Gitu. mohon izin ya. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak ya. Ya terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Bapak. Sama airnya udah diminum soalnya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Mbak Wi. Pak, tunggu Pak. Lanjut. Ya, udah setengah apa masih 3/4 apa 1? Oh, masih full alhamdulillah. Lanjut ya, ini lagi dapat nih. Nilai. Oh, kita pause dulu ya karena azan. Lah, udah apa ini? Oh, apa? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang ditumbuhkan tadi paling enggak tuh ada di sekolah sudah terbentuk dalam kita pause dulu. Sebentar. Lanjut. Kalau mau lanjut aja nggak apa-apa. Azan. Masuk. Yang tadi masuk ya? Di pos apa? Belum mulai. Kagak mau ajan. Iya, Pak. Matiin aja dah. Aja dong 14.54. Matiin dulu. Yes. Tadi mana ya? Oh iya. Baik, terkait nilai-nilai kebajikan, terkait penanaman disiplin ya, itu juga di sekolah pastinya dilaksanakan kan. Paling enggak biar murid-murid kita tuh berkarakter. Masih ingat karakternya Bapak Ibu Guru? Masih ingat minimalnya apa? Minimalnya 6 apa? Bapak Wildan? Karakter. Nah, karakter. Nah, Pancasila. betul luar biasa. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia nih. Ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, masih ingat semua ya? Kita nggak nyanyi. Nah, itu dia. Yuk, kita sekarang nyanyi dulu sebentar ya. Mau diri, mau enggak? Tapi bisa mimpin. Bu Guru, Bu Riana boleh bimbing teman-teman yang Pakai musik. Oh iya. Belajar iya semuanya bela. kita goyang aja goyang. Yuk, Bu Riana boleh, monggo. Terima kasih sebelumnya. Di tengah, biar kelihatan enak, mantap. Emon. Ya, man. Yuk, boleh dimulai Bu. Ya, ayo semuanya biar makin semangat kita nyanyi, bener ya? Iya benar. Nyanyi dan gerakan 6 dimensi pelajar Pancasila Ya. sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, kurang itu semua. Jangan lupa dapatkan CD dan kasetnya di toko-toko terdekat. Iya sih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ada pendapat dari Dayat Gosen. Jadi kita ngomongin tentang keyakinan kelas. Tadi kan sudah belajar kebajikan kelas, disiplinnya juga sudah kita gali lagi. Dan ada lagi topik tambahannya yaitu keyakinan kelas. Menurut Dayat Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam.
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi harus ditanamkan dalam diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait keyakinan kelas, itu harus dibentuk paling tidak di kelas masing-masing, baru di sekolah, baru di lingkungan belajar kita. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, kenyataannya juga universal. Dibuatnya dalam bentuk-bentuk yang positif. Jadi sudah tidak ada kata tidak, dilarang, jangan, tapi lebih kepada mengajak ya dalam bentuk positif. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas supaya mudah diterapkan juga. Dan yang pastinya ini yang paling penting menurut saya, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah bikin? Mungkin sebagai besar daripada kita baru bikin kesepakatan kelas, betul? Udah semua? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ada. Silakan Bu Dodo. Ya, Betty silakan Betty. Yang lain. Bu Yani, Bu Yani. Ya, silakan Bu Yani. Ada. Kesepakatan ya? Ya. Kalau kesepakatan, biar kalau yang saya tahu ya Pak, Ya, boleh. bedanya kesepakatan sama keyakinan, kalau kesepakatan itu ya kita buat sepakat dengan anak murid. Jadi apa yang jadi yang mau kita sepakati, kita bahas dulu nih sama-sama sama murid. Itu juga pakai, kalau barangkali saya salah, tapi kalau menurut saya kalau kesepakatan itu betul-betul berupa kalimat. Iya, betul. Jadi kalimat yang memang ini harus saya lakukan, kayak misalnya saya bisa berjalan dengan rapi, masuk ke kelas dan sebagainya. Kalau keyakinan intinya tuh ketika bisa berjalan rapi berarti saya udah bisa disiplin. Luar biasa. Itu ya. Ini. Ada lagi tambahannya? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Mariani Nadianingsih. Luar biasa Bu Yani. Jadi kesepakatan dan keyakinan betul. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Yani, kesepakatan dibuat dulu dalam bentuk peraturan. Dalam bentuk kesepakatan. Nanti kesepakatan tersebut akan menjadi keyakinan, tertanam dalam diri sehingga menjadi keyakinan. Gitu. Jadi ketika sudah yakin kelasnya, contoh ya, kesepakatan itu dibuat sebenarnya setiap pertemuan. Kalau keyakinan selanjutnya. Jadi kita kalau mau bikin rapat gitu ya, bikin kesepakatan dulu. Tapi berjalannya cuma pada saat itu. Sama dengan kesepakatan kelas, mungkin cuma ketika 1 tahun pelajaran di kelas itu. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, maka nantinya akan tertanam dalam diri dan mengikuti disiplin-disiplin atau nilai-nilai kebajikan yang terkait. Contoh, warga kelasku selalu menjaga kebersihan. Kira-kira yang akan menjadi keyakinan dalam siswa apa tuh? Warga kelasku selalu menjaga kebersihan di kelas. Kira-kira yang tertanam menjadi keyakinan dalam diri siswa apa? Buang sampah di tempatnya, apalagi itu ya? Selalu resik ya, nggak buang sembarangan. Kalau lihat sampah di pungut, sehingga nilai kebersihan akan menjadi tertanam dalam siswa dan akan selalu dipakai seumur hidupnya, sehingga menjadi keyakinan diri sendiri gitu loh. Apalagi ya, jangan. Iya, makanya ini mau diganti, maaf. Oh iya, budayakan 5S. Warga kelasku selalu menerapkan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, santun. Senyum, salam, sopan, santun. Ya, kira-kira kayak gitu. Warga kelasku selalu menerapkan 5S. Nah, ketika sudah menjadi keyakinan dalam diri, ketika anak ketemu siapapun pasti akan salim. Gitu. Ketika ketemu Pak Wildan di jalan minimal senyum dari jauh. Lagi naik motor, Pak Wildan nyapa tuh. Kemudian dan lain-lainnya. Itu ketika sudah tertanam dalam diri. Itu kita harapkan ya. Sehingga kalau misalnya sudah tertanam, itu kelas autopilot, rapih aja. Tanpa kita teriak-teriak, tanpa kita lakukan apapun, kelas akan menjadi rapih aja gitu. Tapi kesepakatan harus terus diingat ya Bapak Ibu. Jadi diingetin kepada murid-murid, wah
jangan sampai lewat dari kesepakatan lagi gitu. Kan kita sudah sepakat, kira-kira kayak begitu. Nah ini mau nanya nih, kesepakatan dan nilai kewajiban. Individu apa rame-rame? Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Sudah hafal. Jadi kalau misalnya anak pinjam dikembalikan ke tempatnya, tanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, apapun itu yang dilakukan pasti bisa pas gitu. Wah, tanggung jawab saya ke sekolah jam 6:30, kagak boleh lewat, kagak boleh lebih gitu ya. Ya kira-kira kayak begitu. Luar biasa Bu Fitri, tanggung jawab. Ada lagi nih, warga kelasku selalu membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Betul, tanggung jawab juga. Nilai kebajikannya apa? Beda lagi. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kebersihan termasuk salah satu nilai kebajikan. Kemudian kelasku bebas dari pembulian. Toleransi, luar biasa. Toleransi itu berarti saling menghargai, saling menghormati. Tepuk tangan buat Widodo ya. Luar biasa. Nah, itu dia tuh. Terakhir, warga kelas kami saling membantu dalam melakukan kebaikan. Tolong menolong. Ada lagi? Gotong royong. Nah, hebat, luar biasa. Jadi sudah mantap ya, sudah tertanam. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa kita aplikasikan di kelas masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru? Lanjut. Gas. Gas. Lanjut ya. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Jadi ketika kita melakukan apapun kita ya, bukan cuma begitu, pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada maksud dan tujuannya apapun yang kita lakukan. Ini dari yang level paling rendah yang paling banyak, ada juga level kedua dan level terakhir level ketiga. Yang paling rendah dulu. Biasanya orang itu kalau misalnya melakukan sesuatu pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kita kasih contoh terlambat, biar nggak dipotong. Nah kayak gitu. Atau ketika kita mengerjakan PR, pasti kita ngerjain biar nggak dihukum. Kemudian kita sholat 5 waktu biar nggak dapat dosa. Itu luar biasa. Itu pasti pertama-tamanya kayak gitu. Kemudian kalau sudah lebih daripada itu, ada juga orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau sharing satu saya dapat sepeda, kayak gitu kira-kira. Kalau sharing satu saya diajak jalan-jalan. Kalau saya hebat di kelas saya diajak nonton tegar. Nah itu salah satu bentuk menaati peraturan supaya dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut. Nah ini yang ketiga nih, yang level paling sulit sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya cuma mereka pengen jadi orang yang mereka inginkan sendiri. Mereka menghargai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kembali lagi ke contoh, kalau terlambat tadi, saya pengen datang cepat biar nggak terlambat, biar bisa masuk kelas lebih awal. Jadinya anak-anak nggak nungguin, anak-anak nggak ketinggalan pelajaran. Gitu. Saya juga masih melaksanakan itu sebenarnya. Belum benar. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau saya sholat 5 waktu tanpa disuruh, yaitu biar dapat pahala atau biar nggak dapat dosa, kira-kira. Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu. Ini level paling susah nih. Ini udah autopilot Bu kalau kayak gini Bu. Jadi kita ngelakuin sesuatunya udah enteng karena buat diri kita sendiri walaupun ujung-ujungnya buat orang lain. Ya kayak tadi tidak terlambat kan sebenarnya buat siswa, tapi sebenarnya buat ke kita. Kadang kita risih kalau misalnya sampai terlambat, misalnya kayak gitu.
Lanjut ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Masih ingat? Ya, lanjut Pak. Masih ingat? Insyaallah. Nah, ini ada perbedaannya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu apa ya? Yang kita dapatkan setelah melakukan kesalahan. Bagus, luar biasa. Kalau konsekuensi sudah terencana, ada sebab, ada akibat. Kita terlambat, ujung-ujungnya hasilnya adalah ternyata TK dicopot. Tadinya mau ngomongin siswa sebenarnya. Kalau restitusi itu sebuah kesalahan juga, tapi kesalahan yang bisa diperbaiki. Kita mencari solusi sama-sama. Jadi diri sendiri juga dapat solusinya. Kira-kira kayak gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba satu arah. Contoh, anak tidak mengerjakan PR, tiba-tiba suruh apa ya? Suruh lari di lapangan. Nah, itu bentuknya adalah hukuman. Bersihin WC, pernah saya lakukan. Kita pasti pernah melakukan tiga-tiganya nih. Gitu. Bersihin WC, berdiri di lapangan, ya pernah ya? Nah, hukuman itu biasanya nggak nyambung sama materinya. Ya, orang nggak ngerjain PR kok suruh lari, tambah capek, nggak dapat apa namanya, nggak dapat solusi tuh, nggak memperbaiki kesalahannya juga. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Contoh misalnya, ketika pelajaran olahraga, salah seorang anak terlambat untuk masuk ke pelajaran olahraga karena kelamaan pakai baju atau kelamaan yang lain atau keperluan yang lain. Ujung-ujungnya anak tersebut disuruh lari. Nyambung nggak, Bu? Nyambung? Nyambung di pelajaran olahraga. Kenapa? Karena ternyata anak tersebut melewati waktu pemanasan. Kalau nggak ngerjain PR, disepakati dulu nih. Kalau ngerjain PR, kalau kayak gitu nggak nyambung ya. Jadi kalau ngerjain PR, kira-kira konsekuensinya nyambungnya apa? Nyambungnya yang ngerjain PR itu lagi, tapi di luar atau di setelah jam pelajaran. Tapi seenggaknya anak-anak sudah tahu. Kalau saya nggak ngerjain PR sekarang, berarti nanti saya di sekolah bakal ngerjain PR tambahan, gitu. Karena sudah disepakati. Nah, kalau restitusi itu dicari akar masalahnya. Saya nggak ngerjain PR, semalam ketiduran atau semalam main Mobile Legends sampai kemalaman, jadi sibuk main, gitu. Dicari solusinya. Kenapa kamu main? Butuh apa? Kira-kira harus ngapain? Nah, kira-kira kayak gitu. Tujuannya sebenarnya sama-sama membentuk disiplin, walaupun memang berbeda ya. Kemudian hasil akhirnya adalah kalau hukuman dan konsekuensi cenderung membuat anak-anak untuk patuh beberapa saat saja. Maksudnya beberapa saat saja, mungkin ketika di kelas yang sekarang dia akan patuh pada kita dengan kesalahan yang sama, tapi bisa menjadi berbeda kalau di kelas selanjutnya. Misalnya selanjutnya gurunya lebih enteng, lebih ramah ya. Kadang-kadang nyepelein kayak gitu. Tapi kalau restitusi karena dia memperbaiki diri dari dalam, jadi sudah tahu kesalahan diri, apa yang harus dilakukan, biasanya efeknya jangka panjang. Karena dia sendiri sudah buat kesepakatan dengan dirinya sendiri gitu. Dan juga dengan orang yang bantunya. Dari ketiga hal ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling baik ya? Restitusi. Ini restitusi dalam bidang pendidikan ya, bukan restitusi dalam bidang asuransi. Kalau asuransi kan kerugian ya, ganti rugi kan. Nah, ini mirip-mirip, tapi ini dalam bidang pendidikan. Jadi sebenarnya sama-sama mencari solusi, tapi yang satu buat sosial, satu buat material. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita belajar dulu identitas gagal itu apa ya? Jadi identitas gagal itu adalah seseorang yang ngerasa nggak berguna, merasa nggak bisa memperbaiki diri. Nah, biasanya dapat identitas gagal. Kalau hukuman, nanti yang didapatkan siswa-siswi kita itu biasanya menyakitkan pertama. Kemudian juga ada rasa nggak nyaman, bahkan ketemu guru juga mungkin jadi nggak nyaman. Murid takut karena juga dipaksa, dan kadang-kadang murid suka menyembunyikan kesalahannya. Yang terakhir yang paling parahnya rendah diri, karena kerasa nggak guna sama sekali. Kalau teori hukuman selalu dipraktikkan, anak gak berkembang gitu. Bahkan mungkin ketemu gurunya aja malas, bahkan mungkin di kelas aja malas walaupun pelajarannya dia senang.
Olahraga kebanyakan orang senang sama olahraga, tapi kalau misalnya gurunya nggak enak, galak banget, mendingan gak usah olahraga gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Penghargaan, kok bisa sih Pak identitas gagal? Kok bisa sih Pak? Maaf, kebiasaan. Kok bisa ya identitas gagal ya? Jadi kadang-kadang penghargaan itu malah merusak loh. Kurang efektif, kenapa? Karena kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama apa yang kita lakukan, apa yang kita capai nggak berasa. Oh biasa aja. Ranking 1 dapat sepeda tahun ini. Besok tahun depan ranking 1 lagi, dapat sepeda lagi, biasa aja. Udah pernah dapat gitu. Lama-lama tuh anak-anaknya jadi kurang motivasi untuk memacu diri sendiri, bertindak lebih. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Contoh Bu Yani tiba-tiba dapat penghargaan guru terbaik satu nusa satu bangsa seluruh Indonesia. Saingan terbesarnya Bu Nada. Sebenarnya juga ikut lomba, tapi wah kok dia yang dapet sih? Padahal begini nih, gitu ya. Iya, jadinya iri. Yang tadinya temenan deket banget nih ya, betul kan? Lama-lama jadinya geser. Ngapain? Gitu ya. Terus bisa mematikan kreativitas, nggak kembang-kembang kalau dihargain mulu. Karena terlalu sering ya. Kalau cuma sekali-sekali mah nggak apa-apa. Nah ini dia, ini yang menarik nih. Menghukum dengan sistem ranking. Kok dapat ranking malah dihukum ya? Kira-kira kenapa tuh? Menghukum dengan sistem ranking. Kok dapat ranking malah dihukum? Kira-kira kenapa ya? Contoh misalnya anak yang paling atas, ranking 1 dapat ranking 1. Iya. Nanti anak tersebut kalau ranking 1 mulu jadi beban buat diri sendiri. Jadi beban. Wah saya nanti kalau belajarnya nggak cukup giat, turun. Saya belajar aja terus, nggak usah makan, nggak usah minum. Ceritanya. Ya, jadinya ujung-ujungnya sakit. Atau yang paling bawah, ranking yang paling terakhir. Wah, saya ranking 1 dari 32 siswa, tapi paling belakang. Padahal nilai saya udah KKM. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya anak jadi merendahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu guru. Jadi ngerasa nggak apa ya namanya ya, nggak ada gitu. Tidak menghargai diri sendiri, kemudian jadi suka nyalahin diri sendiri. Padahal sebenarnya anak tersebut juga sudah mencapai sesuatu. Orang udah punya nilai, gitu kan ya. Nah, itu dia hubungannya dengan merampas hak harga dirinya. Padahal sebenarnya dia bisa, tapi karena dia ranking paling bawah, jadinya merasa seakan-akan dia nggak menghargai diri. Paling gitu ya. Paling pinteran dia gitu. Lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi sebenarnya bagus karena butuh kesepakatan dan tapi ada kelemahannya juga, butuh penguatan jangka panjang. Jadi ibaratnya konsisten ibaratnya. Anak yang ngerjain PR besoknya harus nantinya harus melaksanakan atau mengerjakan PR tersebut di sekolah ketika jam pelajaran berakhir. Tapi harus terus menerus. Kalau sampai putus nanti nggak berlaku konsekuensinya gitu. Nanti akan ada rasa yang dalam diri anak tuh, yakin aja lah besok juga nggak dihukum lagi. Udah daripada kayak gitu, motivasinya turun. Perlu monitoring berkelanjutan. Kira-kira berkembang apa menurun ya? Nah, kalau konsekuensi biasanya ada sebab, ada juga akibatnya nanti yang bisa dirasakan. Murid jadi menghormati peraturan walaupun hanya sementara dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena dia sudah tahu dia mesti ngapain. Gitu. Jadi nggak ngerjain PR, saya udah tahu nih saya mau ngapain besok, tapi nggak merubah kenapa dia nggak kerjain gitu. Cuman merubah kesalahannya doang, bukan prosesnya. Jadi itu kurang bagus juga. Yang terakhir restitusi, yaitu sebuah penyelesaian masalah supaya nantinya muridnya bisa berkembang, bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bisa kembali ke kelompoknya menjadi individu yang lebih kuat. Nah, dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau dia ngelakuin sesuatu ya dia sendiri yang menanggung. Lanjut, fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, karena dia mecahin sendiri, kenapa saya terlambat ya? Udah besok saya gak tidur malam-malam lagi deh. Dan ketika sudah dapat ini, murid menghormati dirinya karena sudah merasa dia berbuat sesuatu untuk berkembang gitu.
Kita dikontrol, nantinya kita akan belajar lagi dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi sebenarnya bentuk tanggung jawab itu adalah sebuah reward buat dirinya siswa. Nah ini adalah konsep identitas sukses. Gitu. Jadi sebenarnya anak tuh dapat nggak semakin down. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu guru? Lanjut ya. Iya, tadi enggak ya? Lewat 14 menit. Iya, kalah itu. Tadi sampai jam berapa ya? Ini. Tadi sampai jam berapa ya? Tadi jam 3 lewat? Enggak. AC-nya di air. Tadi pencet dia. Kita jadi dry lagi. Iya, tadi panas ya. Karena gue ngomong ya? Oke, lanjut. Nah, terkait apa yang sudah kita simak, maksudnya sudah kita gali lagi dalam diri, karena menurut saya pasti Bapak Ibu sudah punya pengetahuan ya. Kita semuanya itu bertujuan membentuk budaya positif. Jadi apapun yang kita lakukan itu nantinya membentuk budaya positif. Pertama, dimulai dulu dari kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kalau ini sudah berjalan, nantinya anak-anak akan memiliki keyakinan dalam diri untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau satu anak sudah begini, mudah-mudahan nambah jadi banyak anak. Contoh sekelas. Sekelas nanti akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, kalau semua kelas nanti jadinya budaya positif. Apapun yang akan kita lakukan di sekolah nantinya pastinya akan lebih enak karena sudah berjalan sendiri dengan seharusnya. Itu nggak ada lagi bully-bully, nggak ada lagi anak dikatain, nggak ada lagi anak berkecil hati. Gitu, gila. Tadi kita masih masuk ke motivasi. Sebenarnya itu setiap hal yang kita lakukan pastinya ada tujuannya, tadi ada maksudnya, namun juga bisa dilakukan kalau misalnya kebutuhan dasar manusia gak terpenuhi. Contoh, bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis dari anak-anak. Contoh, Asmi merebut makanannya si Jaki. Iya, Asmi merebut makanannya Akita. Contoh nih. Contoh, gitu ya. Direbut, tapi yang merebut ngotot. Bagi emang kenapa sih? Masa nggak dikasih gitu doang? Padahal si Acita makannya itu doang, dia nggak jajan lagi. Kira-kira yang salah siapa tuh? Jadi Asmi ngerebut makanannya Acita. Asmi lebih galak nih, bagi dong, gua lapar. Masa gitu aja nggak ngasih? Padahal Acitanya dikasih makan itu doang dan dia nggak dikasih jajan. Siapa yang salah? Asmi. Bapaknya orang tuanya si Aci. Iya, luar biasa. Iya, bisa jadi orang tuanya ya. Bisa jadi orang tuanya. Kita perlu cerita lebih dalam. Sebenarnya Asmi itu lapar, nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan mungkin. Makanya dia ngerebut makanan temennya. Gitu. Sebenarnya dia cuma lapar doang kok. Kalau lapar emang bisa belajar. Apakah kalau lapar bisa mengendalikan diri, kontrol diri bagaimana? Saya aja kalau lapar marah-marah, apalagi Asmi gitu. Lanjut ke rasa kasih sayang. Aduh. Ini saya pengen banget sebenarnya nih ada Bu ini. Siapa? Enggak. Rasa kasih sayang. Anak misalnya tiba-tiba sedih, nggak mau belajar di kelasnya. Tiba-tiba nggak mau belajar di kelasnya. Ternyata ketika ditanya, nggak mau Pak. Dia sayangnya sama yang pinter doang. Dia maunya ngasih tahu ke yang pinter doang, yang nggak pinter dicuekin. Ya ada yang kayak gitu ya. Pasti ada yang kayak gitu. Padahal sebenarnya itu anak pengen ngomong gitu. Anak tersebut butuh kasih sayang. Cuma butuh itu doang kok. Perhatiin aja, nggak butuh banyak-banyak kok. Perhatiin aja. Bahkan yang sudah dewasa juga butuh kasih sayang. Kalau nggak dikasih sayang, kasih dulu. Kalau nggak kasih bahagia nanti kalau kasih nafkah ya. Nah sebenarnya gitu doang kok.
pengen dihargai, pengen keinginannya tuh dihubungkan, pengen perasaannya diterima. Nah, ada lagi nih kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Bapak Ibu guru kalau belajar pengennya di luar atau di dalam? Luar. Kalau saya tanya, Bapak Ibu guru kalau ngajar pengennya di sini apa di Dufan? Dufan. Atau pengen di Ragunan apa enggak? Enggak. Biasanya anak kalau misalnya nggak suka belajar pada satu hal tertentu, cuman pengen ini doang kok, cuman pengen bisa kemana-mana gitu, cuman pengen mencoba hal-hal yang baru, cuman pengen membuat pilihan, nggak misalnya cuman di kelas tok gitu, pengennya di luar juga. Kadang-kadang anak-anak mau nanya, kebanyakan nanya, udah lu mau usah nanya mulu, penjahit, ada. Saya sendiri masih suka begitu. Ada, nanya mulu, malah puyeng kan bertanya. Mending pertanyaannya nyambung. Iya, tapi sebenarnya kita salah kalau kita cuekin, karena nanti anak tersebut jadi nggak berkembang. Ngomong aja dulu kita jelaskan. Nah, materinya lagi kayak gini nih. Nanti ya jawabannya kayak gitu. Iya, udah tahu jam 3 lewat. Ini lanjut lagi kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Hidup butuh senang. Kalau nggak senang jadinya sengsara. Kayak tadi saya setengah jam yang lalu tuh lagi seneng sebenarnya. Menderita Pak, menderita. Gitu. Jadi contoh gini, si Asmi nggak suka, jangan Asmi dan nanti tuh. Si Fahmi kelas 6A, kalau belajar ngisengin mulu sama temennya. Dia tugas paling pertama selesai. Kalau udah keluar ngisengin yang lain, nanya-nanya yang gak jelas, gitu. Sebenarnya dia kenapa kok bisa ganggu temennya ya? Karena mungkin dia kurang seneng sama pelajarannya, mungkin pelajarannya kurang menantang baginya, mungkin pelajarannya kurang bermakna baginya. Makanya dia jadinya iseng sama yang lain gitu. Nah itu nih hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, biar semua anak tuh terlibat gitu ya. Lanjut ke terakhir, kadang-kadang kita bisa jadi nggak jelas ya hubungannya dengan kekuasaan. Ya, hubungannya dengan kekuasaan. Kadang anak atau manusia yang lain pengen diakui kemampuannya, jadinya suka show off. Ketika show off kadang nggak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Caper gitu ya, caper dengan ngatain orang sambil teriak. Tuh, kalau di kelas ya, sebenarnya cuma pengen dilihat doang. Oh, si guru ternyata berani ngomong begitu depan guru, gitu ya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Itu sebenarnya anak tersebut tuh cuma pengen dikasih kekuasaan aja. Kita kasih aja jadi pegang sesuatu gitu, kayak jadi ketua kelas, jadi apa gitu. Nah sebenarnya kalau kita berikan ya nanti dia akan bisa menjadi ini nih, kalau kita mantap membimbingnya seperti itu. Ya, jadi kalau anak melakukan penyimpangan atau sebuah kesalahan itu pasti dari 5 hal ini nih. Ini jangankan anak-anak, orang dewasa juga dari 5 hal ini biasanya. Ya. Entah dia lagi lapar lah, entah dia nggak punya baju buat besok lah, ya, buat kemana namanya, buat maulid misalnya bajunya nggak punya, tuh. Nah kadang bingung nih mau ngapain ya, beli baju, duit nggak seberapa, ya. Ini bajunya, bukan yang satunya lagi maksudnya. Lanjut. Nah. Terakhir, ini lagi restitusi 5 posisi kontrol. Oke, saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah pernah melaksanakannya. Paling enggak tuh 3 atau 4 dari 5 posisi kontrol. Kontrol di sini adalah maksudnya kita yang memberikan keleluasan buat murid. Tapi murid sendiri punya pilihan, mau nggak kita arahin gitu. Sebenarnya murid kalau misalnya nggak mau diarahin ya boleh-boleh aja, orang dia punya hak kok dengan dirinya sendiri. Nah ini adalah 5 posisi kontrol bagaimana cara menghadapi siswa dalam hal penerapan disiplin. Yang pertama, penghukum.
Saya nggak tahu sih, tapi saya sendiri dulu mungkin sering melakukan hal ini, penghukum. Ya, penghukum. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Ada lagi pembuat merasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Sini ada Bu, enak. Ada lagi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari 5 hal ini, Bu Dr. Dewiah, ada hal yang sebaiknya kita hindari, ada hal yang sebaiknya kita lakukan. Kira-kira yang sebaiknya dilakukan apa ya? Dari warnanya. Apa tuh teman? Ya bagus, umurnya teman benar. Ada lagi? Manajer. Teman aja. Manajer. Manajer. Ada lagi? Pemantau. Pemantau juga boleh. Luar biasa Bapak Ibu guru sudah memiliki pemahaman. Penghukum dan pembuat merasa bersalah, walaupun bagaimanapun pasti pernah kita laksanakan. Pasti. Apalagi waktu guru-guru masih belajar. Gitu. Nah, penghukum ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya guru tersebut itu memberikan suatu penyelesaian masalah, tapi yang sebenarnya nggak bikin selesai. Anak jadi kapok, anak jadi dendam. Contoh, guru menghardik, kamu kenapa terlambat? Gitu. Udah marah-marah tuh. Terus guru berkata, kalau kamu terlambat terus maka saya akan cabut KJP-nya. Galak betul. Sering itu Pak. Sering. Terus hasilnya anak jadi dendam. Ujung-ujungnya nyalahin bapaknya. Bapak saya nggak bangunin. Iya ya. Iya. Mak saya nggak bangunin. Gitu. Atau handphone saya mati Pak. Kadang-kadang alasannya nggak masuk akal tuh. Nanti murid akan berkata paling tidak dalam diri sendiri, bodo amat, biarin aja. Ini kalau sampai murid tersebut nggak dapat motivasi untuk berkembangnya. Kemudian nantinya murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Makanya ada orang yang nggak suka sama guru. Ada orang nggak suka sama pelajaran tertentu karena nggak suka sama gurunya. Ya. Ada orang yang suka sama pelajaran tapi nggak suka sama gurunya, jadinya nggak suka semuanya. Dan yang lebih parah, ada orang yang ujung-ujungnya nggak suka sama sekali sama guru. Ngapain guru? Dibayar gitu-gitu aja kerjanya. Ya, ini makanya kita hindari nih. Dampaknya bagi murid, nanti murid ujung-ujungnya ngelakuin kesalahan lagi di tahap-tahap berikutnya. Kadang-kadang juga malah jadi lebih agresif, menendam, kesel, dilampiasin sama yang lain. Teman di sampingnya kayak, teman di depannya kayak. Kadang mulut yang berbuat, kadang tangan yang berbuat. Ini sebaiknya kita hindari Bapak Ibu guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru tuh ceramah dengan muka sedih dan menunjukkan kekecewaannya. Ya ampun nak, gitu. Kamu gak kasihan sama bapak? Kamu gak kasihan sama mama kamu udah nyekolahin kamu? Kamu gak kasihan sama kakek kamu udah ngelahirin mama kamu dan melahirkan kamu? Ya, kejar kepanjangan ya. Ini pasti sering kita lakukan. Benar. Ini saya pernah melakukan ini beberapa kali. Kamu capek-capek, mama kamu beli baju bagus-bagus, kamu gelesoran di lantai. Gak kasihan sama mama kamu, gitu ya. Ini efeknya bisa bikin anak menyangkal, bisa bikin anak bohong, gitu. Menyembunyikan kesalahan, habis lempar pesawat, cuing tangannya tahu-tahu masuk ke dalam kantong. Bukan saya pak, atau kadang-kadang bukan aku, gitu. Ya, ini hasilnya buat anak. Murid mungkin nanti akan ngomong maafin saya ya pak, maafin saya ya pak, maafin saya ya bu. Tapi sebenarnya nggak kata-kata itu kosong sebenarnya. Iya. Nah ini juga bisa bikin murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya gitu. Yang terakhir, dia nantinya akan merasa rendah diri, akan merasa gagal, tidak berharga, karena sudah ngecewain orang tuanya, karena sudah ngecewain gurunya. Gitu. Terus kalau udah merasa gagal nggak akan berkembang. Kira-kira kayak begitu ya, kira-kira ya. Nah ini posisi manajer kontrol yang sebaiknya kita hindari. Lanjut, posisi sebagai teman.
Ini banyak Bapak Ibu guru sini orangnya asik-asik, pasti temannya banyak. Nah, biasanya kalau guru tuh membuat alasan buat murid-muridnya, enggak, dia nggak salah kok. Nah, kadang-kadang ya, iya, misalnya dia terlambat, enggak apa-apa, mamanya emang begitu orangnya, gitu ya. Di depan anaknya, wah anaknya nanti merasa, wah iya, alhamdulillah dibelain Pak Guru, gitu. Jadi gurunya yang nyelesain masalah anaknya. Gitu. Hasilnya ada, si anak jadi ketergantungan sama gurunya. Anak tersebut jadi nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagus sih, jadi bikin anak tuh merasa dibela, merasa berkembang bagus, tapi ada efek negatifnya juga gitu. Terus nanti murid pasti akan mikir, ibu teman saya, ibu saya juga di sekolah, tapi sudah lebih gitu loh, bukan sekedar orang tua lagi, tapi benar-benar kayak ibu beneran. Bahkan kadang-kadang ada yang gantiin ibu benernya. Kadang-kadang karena ibunya di rumah mungkin nggak merhatiin dia. Ada kan hubungannya kan sementara dong ya. Gitu. Nah, nanti gurunya akan dipikir jadi orang penting dalam dunianya. Baik kok ini baik banget sebenarnya. Tapi itu aja, efeknya jadi tergantung. Efeknya dia jadi dikit-dikit nanya, Pak ini benar nggak Pak? Iya, walaupun memang benar ya, jadi anaknya jadi lebih ada motivasi, lebih dekat dengan anak, itu bagus juga. Tapi efeknya jadi tergantung, nggak bisa mutusin hal, apa-apa selalu nanya, takutnya keterusan sampai gede. Gitu. Tapi bagus kok, teman nggak apa-apa. Minimal jadi teman ya. Pemantau. Nah, pemantau itu ada hubungannya dengan konsekuensi. Kerjanya ngitung dan mengukur, tergantung kepada kesepakatan kelasnya gitu. Nah, dicontohkan adalah mengapa Pak Imron terlambat gitu misalnya ya. Misalnya Pak Imronnya. Iya, nggak apa-apa Pak Imron. Lanjut. Iya. Saya terlambat Pak karena tadi nggak dibangun orang tua. Kamu tahu efeknya kalau terlambat apa? Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada hubungan, ada sebab, ada akibat. Tapi gurunya datar ngomongnya. Nah ini iya pengumuman. Hasilnya tuh menyesuaikan bila diawasi. Harus diawasi terus. Saya akan dapat bintang apa ya jika melakukannya? Kadang-kadang begitu tuh. Jadinya murid tuh kalau misalnya pengen ngerjain sesuatu biar ada dapat bintang, atau misalnya gimana ya? Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau saya pernah gini. Anak melakukan kesalahan. Poinnya saya ambil misalnya. Terus kalau saya memperbaiki kesalahan, akan saya tambah lagi nggak poinnya? Kira-kira kayak gitu. Betul. Ini nggak apa-apa sih, bagus sebenarnya ini pemantau, walaupun ujung-ujungnya juga bisa bikin siswa menitik beratkan pada hadiah atau mendapatkan hukuman, konsekuensinya daripada yang mereka lakukan. Yang terakhir, posisi paling mantap adalah manajer. Guru sebagai manajer. Guru tersebut kalau misalnya ketemu murid yang melakukan kesalahan nggak langsung marah. Insya Allah kalau moodnya lagi baik, ditanya baik-baik, kenapa nak, gitu ya. Terus sebenarnya pengen nggak sih kamu berubah gitu. Hasilnya nanti bisa menguatkan watak anak. Nanti juga murid bisa memperbaiki keadaannya sendiri. Dan nanti muridnya bisa menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas karena dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampak dari hal ini adalah murid selalu mengevaluasi bagaimana diri menjadi lebih baik. Suka introspeksi diri sendiri kalau kayak gini. Otomatis tuh nggak perlu dibantu. Biasanya ya. Maaf nggak Betty? Kalau bilang ya Betty. Iya. Jadi murid suka introspeksi diri sendiri. Introspeksi kesalahannya, nggak ngelempar kesalahan ke orang lain. Oh tadi dia begitu, gue salah apa ya? Saya salah di mana ya? Gitu. Bisa ya Ibu? Lanjut ya. Ada quiz nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita digituin, jadi ngerasa apa? Bersalah. Hebat Pak Wildan. Membuat merasa bersalah. Kamu nggak pernah benar ngelakuinnya. Apa tuh? Kok nggak benar-benar sih ngelakuinnya? Gimana sih?
Pemantau atau Mantap. penghukum. 3. Ayo anak, demi ibu ya, demi bapak ya. Ini tadi teman. Betul, teman. Bingung-bingung ya. Apa kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Betul, mantap. Berarti mantau juga dia kan mantau. Iya. Nah, yuk kita selesai masalah ini yuk. Manajer, luar biasa. Kamu ini terakhir mulu sih. Hukum. Luar biasa. Lanjut. Kamu nggak kerut bintang kalau misalnya bahasa saya hari ini. Apa? Nah, ya sekali lagi titik beratnya adalah kalau penghukum itu nyalahin aja udah. Marah-marah dulu itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah bikin anaknya mengenyirkan dahi, bikin sedih. Iya, kalau punya dahi nggak? Gue sih banyak nih dahi. Ini lebar banget ya. Kalau teman nih kalau teman akan melakukan sesuatu demi gurunya, tapi kadang-kadang nggak melakukan sesuatu demi guru yang lain, jadinya kayak gitu. Nanti tergantung sama gurunya. Kalau pemantau hubungannya dengan konsekuensi, ada sebab, ada akibat. Kalau kita ngelakuin ini, pasti kita akan dapat ini. Kalau kita ngelakuin kesalahan ini, kita pasti akan diginiin. Dan yang terakhir, manajer. Manajer nantinya ujung-ujungnya kita bisa memperbaiki masalah kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan nantinya bisa berkembang di masyarakat menjadi lebih siap gitu loh. Karena nanti kalau sudah terbiasa, anak akan sering introspeksi dirinya sendiri, akan sering evaluasi apa yang kurang dari dirinya, kira-kira kayak gitu. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh. Waduh. Ini kan dari banyak apa namanya? Tipe apa? Ini posisi 5 kontrol. Ya. Kita ceritanya kontrol siswa, padahal sebenarnya siswa tersebut yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Bagi seorang guru berarti yang baiknya kita. Yang baiknya? Itu yang mana aja dari Baik. berbagai macam Ya, yang mana yang kita terapkan. Terima kasih Pak Wildan. Dari kelima posisi kontrol, yang paling tidak ada efek buruknya adalah sebagai manajer. Yang harus kita hindari adalah pembuat merasa bersalah dan penghukum. Itu kita hindari sebisa mungkin. Bahkan jangan dilakuin lagi kalau bisa. Jadi teman atau jadi pemantau kadang-kadang dibutuhkan. Gitu. Karena kita nggak akan selalu juga jadi manajer. Kadang-kadang suasana hati lagi gak enak. Tarik nafas dulu yang panjang. Ini lagi dalam kepala ya. Tapi kalau misalnya lagi mood ya enak sih Nina. Ngobrol yuk sama Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi sekali lagi Pak Wil ya, kita boleh pakai 3 teman, pemantau, anak manajer, tapi hindari yang 2. Sangat ideal jika kita memakai posisi kontrol manajer karena si anak nantinya bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Karena anak mencari sendiri masalah dari solusi dari masalahnya. Ini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Boleh lagi Pak Budi. Boleh lanjut. Itu tadi teman lihat materinya boleh nggak? Teman. Teman. Teman ya, pembahasan teman. Agak-agak gimana itu? Nah. Nah teman, ini kan ada nih. Nah, saya pikir Bapak Ibu teman saya, maksudnya di sini apakah murid guru menganggap guru itu sebagai teman adalah satu hal yang baik atau yang buruk? Baik, bisa dari sini. Iya, menurut ini. Baik, saya coba tanya, saya jawab ya. Ya, Bisa baik, bisa buruk. bisa baik, bisa buruk. Alasannya bisa baik adalah murid merasa ketika dia melakukan sesuatu akan ada yang ada yang di sebelahnya, ada yang nengainya, ada yang bantu gitu. Tapi bisa jadi tidak baik jika murid terlalu bergantung sama gurunya. Iya, tidak baik. Seenggaknya anak tersebut paling enggak kalau melakukan kesalahan akan terbantu sama gurunya, akan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Akan menyelesaikan masalah dibantu sama gurunya. Seakan-akan anak tersebut tuh dibelain. Salah aja dibelain. Ya kan ya? Salah aja dibelain.
gitu, dibantu. Jadi kadang-kadang nggak takut. Nah bisa jadi buruk kalau misalnya terlalu tergantung. Ini anak akan masalah apapun akan nyari gurunya. Padahal sebenarnya anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Lanjutkan. Lanjut. Sakit nih saudara. Ya Allah, 5 menit lagi ya. Rekamannya maksudnya. Ya, terus. Lanjut. Rawa aja. Kok 20 kok oh tadi Mbak Wi udah stop ya? Tadi Mbak Wi stop ya? Oh, kaget. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang dipakai oleh posisi control manager. Ada 3 tahap yang pasti dilaksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu biar bikin anak tuh nggak merasa bersalah, nggak merasa berharga, maksudnya nggak merasa nggak berharga sekali gitu loh. Makanya perlu distabilkan biar dia kuat. Kemudian posisi keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti punya alasan terkait motivasi dan kebutuhan dasar yang perlu dicukupi tadi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kita mau menjadi diri seperti apa? Pasti punya, nanti kita akan memiliki motivasi internal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah ini mau saya perankan sebenarnya. Bu Fitri bisa dia nggak Bu? Praktek jadi guru dan jadi murid. Saya jadi guru. Saya Boleh, jadi murid. boleh di depan aja. Iya, iya, Pak. Ceritanya ada kasus siswa terlambat. Saya sama siapa? Saya dah. Ayo. Ya. Yang kedua saya. Saya jadi murid ya. Kan Ya. Bapak yang sedang merestitusi. Siap. Oke. Yuri. Lambat, kita lambat. Ya. Oh iya, saya datang Ya, telat ya. lambat. Pada suatu hari di hari Senin Bu Fitri, Ananda Handayani terlambat datang ke sekolah. Si Pak. Ya, aduh, terlambat ya. Kenapa nak terlambat? Iya Pak, saya bangunnya telat Pak. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kamu baik-baik aja kesini? Baik Pak. Capek nggak? Capek Pak. Tapi nggak ada apa-apa di rumah, nggak kenapa-kenapa. Ada sih Pak sebenarnya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung dijudge, berat pelaku. Oh, belum. Belum tiga. Kan saya ulang lagi. Oh, ya, ulang lagi. Apa semuanya aja ya Seneng banget main ini yang menstabilkan identitas. Nggak apa-apa nak. Ganti toko dong. Nggak apa-apa. Saya lagi ya. Lanjut. Ganti toko. Lagi. Tadi sudah ditanyain ya, validasi ya? Iya, udah sampai validasi. Bisa validasi ya. Validasi itu ketika kamu kenapa nak? Gitu. Iya. Ya, kamu kenapa? Nah, belum ke keyakinan nih. Nah. Keyakinan. Tadi terlambat karena ada. Emang masalahnya apa tadi? Nah, Ananda Handayani? Aku diomelin Pak sama mamaku. Kejam dunia ini. Kamu diomelin nah. Emangnya kenapa? Soalnya saya tadi bangunnya kesiangan. Bangunnya Saya susah kesiangan. dibangunin. Oh. Karena semalam saya main HP, nonton YouTube sama main game sampai larut malam. Oh gitu. Jadi kamu main game sampai larut malam ya? Pak. Nah, kemudian apakah perilaku tersebut baik untuk Ananda Handayani? Tidak Pak. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut Ananda Handayani harus ngapain tuh? Saya seharusnya tidur tidak larut malam. Harusnya tidur tidak larut. Nah, apakah bisa dicoba itu nak? Bisa Pak. Nah, luar biasa. Terima kasih Ananda Handayani. Yang penting semuanya baik saja dan sudah ketemu masalahnya. Besok dicoba ya nak ya. Siap Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Bu Fitri. Oh, Si pemutih pembuat videonya, jadi manggil saya. Enggak, dia udah marah-marah. Oh, kok nggak dikasih lihat? Oh iya. Tadi mau ngapain ya? Kasih jadi pemarah yuk, mau nggak? Membuat langsung. Yang lain mau coba nggak? Hah? Jangan ya? Apaan sih? Kasih yang 5 posisi kontrol yang lain. Enggak deh, nggak cukup waktunya. Nggak apa-apa tuh Pak. Makasih Bu Fitri ya. Iya. Iya, itu tadi adalah contoh langkah segitiga restitusi. Jadi anak nggak langsung dijudge karena setiap kesalahan pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada penyebabnya maksud saya. Gitu. Jadi ketika langsung dijudge anak jadi ngerasa ya Allah belum ngapa-ngapain, udah langsung dimarahin gitu kan nggak enak ya. Kita stabilkan dulu identitas dia.
jangan sampai anak tersebut berkecil hati dan merasa gak ada harga dirinya gitu. Kemudian nanti validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu kita tanyakan kenapa penyebabnya, kira-kira kenapa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nih di posisi ini anak akan menemukan jawaban dari kesalahan, akan tahu cara untuk membetulkan suasana yang harusnya ia harapkan. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu semua sudah praktikin yang mana kira-kira? Tiga-tiganya sudah pernah? Saya yakin pasti tiga-tiganya sudah ada yang pernah, atau minimal paling 2 gitu. Yang kadang-kadang agak susah yang bawah malah. Iya. Yang 2 dan 3 itu pasti kita pernah lakukan. Pengennya kayak gimana sih nak? Gitu. Kenapa? Lanjut ya. Ini yang tadi. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi dari Pak saya mau ngulang Pak. Boleh. Masih belum ituan tadi. Belum dapet ya? Validasi apa? Yang enggak tadi? Yang tadi yang Oh, segitiga fungsi. Nah itu stabilkan identitas tuh tadi sampai mana tahapannya gitu maksudnya? Oh, menstabilkan identitas. Iya. Pertama kita bikin anak jangan ngerasa salah dulu. Mesti salah pasti salah ya. Jangan sampai bikin anak tersebut tuh malah jadi nggak mau ngomong. Oh. Bikin nyaman dulu. Bikin nyaman dulu. Nyaman dulu. Betul, intinya kayak gitu. Makasih Bu Yani. Iya, bikin nyaman dulu supaya emosinya paling nggak stabil. Anak-anak nggak ngerasa diem. Kalau kita ujuk-ujuk udah ngejek kadang-kadang ngomong kayak gak mau. Kadang-kadang malah bohong. Ya kalaupun dijawab ya. Iya, anak butuh nyaman dulu, maksudnya jangan sampai langsung dijudge kayak gitu. Kita tarik, kita tanya. Contoh kayak Tio. Nah, Tio itu susah ya, karena Tio itu Ditanya aja nggak jawab. Nggak bisa. Iya. Baik-baik nggak bisa. Tahu Jadi gimana nih ya? Tahu-tahu semangis. Diem. Tahu-tahu nangis Diam, nangis udah nggak ngapa-ngapain. Nanti ditambahin Bu, jangan 3, 4, segi 4 kali harus tambahin 1. Apa? Apa ya? Apa ya? Kalau udah masuk itu dia nggak akan belajar sampai pulang pun dia Iya. 4 itu ditambahin ya. Iya. Stabilnya 2 hari 2 malam. Nah, itu dia Betty bener. Dia sebenarnya lagi dari proses ini nih. Stabilkan. Terlalu lama ya. di situ. Walaupun dia diem, tapi dia mikir pasti. Tapi Mikir. kok lama ya? Idealnya ya. Idealnya itu kita temenin sebenarnya. Idealnya. Tapi kan nggak, kadang-kadang susah ya. Kita nemenin dia, yang lain di kelas. Iya. Iya. Betul. Emang inilah kegelisahan atau dilema yang kita lakukan sebagai murid. Kadang kita terlalu fokus sama satu anak, nanti yang lain malah jadi nggak dapat, nggak kepegang. Kira-kira begitu. Tapi idealnya anak ditemenin. Ketika dia sudah stabil, sudah merasa oh ada yang mau dengerin, nanti baru kita lanjutin. Gitu. Bapak Ibu ada yang mau dilanjutkan, ditanyakan lagi? Cukup. Sepemahaman saya apa tadi? Cukup? Nah, ini dia. Jadi sampai sini saja pertemuan kita Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah sudah Bu, biarin aja deh. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya, sudah lembur sampai jam 4 ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua karena sudah membantu saya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Guru ya. Mari sama-sama kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Budia ya. Iya, Bang, maksudnya anaknya. Biasa dikit.